Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Salatan wa salaman ila habibinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismahuli an u'arrif lakum li nafsi. Ismi yani Syawal, raqmu tasjil as-sab'ah. Ana kismi ta'lim lughatil arabiyyah fi fasli alif. Fi hadzal video ta'limil qiraa'ah wa tabi'atul amaliyatil qiraa'ah. Ta'limil qiraa'ah tu'tabarul qiraa'ah maharatan asasiyatan min maharatin ta'allumi ayyi lughatan ajnabiyyatin ala raqmi min al-ta'kidi ala al-maharati al-istima'i wa tahaddatsu aktsaru ahmiyatan wa ma'a zalika wa nazaran likillati furasi mumarasatil lughati safahiyan tusbihul qira'ah maharatan badilati ta'allumi lughatan ajnabiyyatan min khasaisi amaliyatil qira'atu fil lughati ajnabiyyati annaha hiya adatu hadzal muta'allimi bi istimrari fi ta'limi wa adatihi aidan fil intisali wal bil intijati fakri wa adabi wa hudari li ashabi lugatil muta'allimah sawa'un fil madhi awil hadir. Artinya pelajaran tentang membaca. Membaca adalah keterampilan penting untuk mempelajari bahasa asing apapun, meskipun ditekankan bahwa keterampilan mendengar atau berbicara lebih penting, namun kurangnya kesempatan untuk berlatih bahasa secara lisan. Membaca dari salah satu keterampilan alternatif untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Salah satu ciri proses membaca dalam bahasa asing adalah bahasa merupakan alat bagi pelajar untuk melanjutkan pelajarannya dan juga alat untuk berkomunikasi, produksi intelektual, sastra dan budaya masyarakat yang mempelajari baik masa lalu dan atau masa kini. Dari membahas membaca tersebut, membaca adalah kita butuh membaca untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan kita membutuhkan buku untuk membaca, dan membaca tersebut adalah keterampilan kita untuk memahami bahasa seseorang tersebut, memahami bahasa dan memahami pelajaran. Dengan membaca kita mengetahui segala sesuatu yang ada di pelajaran tersebut. Memahami tentang membaca. Membaca itu sangat penting bagi pelajar. Tabi'atul amaliyatil qira'ah. Al-qira'ah hiya maharatin istiqbaliyati wa hiya maharatin ta'allafa fihi tullabu ar-risalati wa yafkuna syafrataha. Lidzalika yatahajjul tullabi fil qiraati ila thara'in lafziyyin wa ma'lumatin kafiyatin an bina'i fil lugatil wa tarakiha. Membaca adalah keterampilan perspektif
di mana siswa menerima dengan menguraikan pesan. Oleh karena itu, dalam membaca, siswa memerlukan kekayaan verbal, informasi yang cukup tentang struktur tersebut dan struktur bahasa. Nah, yang telah dijelaskan dari sebelumnya dalam pembelajaran bahasa tersebut adalah keterampilan yang penting bagi siswa. Dah dijelaskan dari qiraati hiya maharatin istiqbal. Membaca adalah keterampilan reseptif, di mana siswa menerima pesan. Nah, karena membaca kita mendapatkan informasi di mana menguraikan pesan, dan dengan membaca kita mendapatkan menguraikan pesan-pesan yang tersebut. Bal qiraati ta'tallubal qudrati ala ta'raful anmatin sawatihi min khilalil rumuzi ma'tubat wa itruki wa alaqatil allati tajma'a hazihil atmaqa wa rumuza wa takuna minha wa hadatun lugawatan gawatiyatun tammatun wa ma'rufat dalalatil wahadati min haitsu hiya asma'un wa hurufun wa af'alun wa zurufu zamanin makanin wa alamatul tarqim. Membaca memerlukan kemampuan mengenal pola-pola bunyi melalui lambang-lambang tertulis dan menyadarinya dan hubungan yang menyatu. Izan fal qira'atu ta'ni tiqalil ma'na mubasharatan min safhatil matbu'ah ila aqli qari'i ayyi annal qira'atil lati nu'limuha hiya fahuma ma'anil mubasharatan wa bitalaqatin min safhatil mu'tubatin awil matbu'ah. Oleh karena itu, membaca berarti pemindahan makna langsung dari halaman cetakan dalam pikiran pembaca. Artinya membaca yang kita ajarkan adalah memahami makna secara langsung dan lancar dari halaman tertulis atau cetakan. Yang dimaksud tersebut dari pembahasan ini, membaca adalah pemindahan makna langsung dari halaman cetakan ke dalam pikiran pembaca. Kita membaca bukan sekedar membaca saja, tapi kita mengetahui makna apa yang kita baca, seperti membaca pelajaran dan tersebut. Izan fal qiraatil haqiqiyati tashmalil janibain. Ada dua bacaan yang sebenarnya mencakup dua aspek. Yang pertama, janiban mekanikian. Yang pertama yaitu aspek mekanis. Aspek mekanis mencakup respon psikologis terhadap simbol-simbol kata-kata tertulis, yaitu mengetahui kata-kata mengucapkannya. Yang kedua, aspek dalam membaca yaitu janiban aqliyan, yaitu aspek mental. Aspek mental mencakup memahami dan menafsirkan makna, mengumpulkan pemikiran penulis, mengevaluasi dan memulai sastra, dan menghubungkan semua itu dengan pengalaman pembaca sebelumnya dan mengambil manfaat darinya. Wa bihadzal mafhumi mauzani rizu fil qiraati baina nasyatani. Aspek rifas yang membedakan membaca ada dua. Yang pertama, al-qiraatil jahariyah, membaca secara keras. Membaca secara keras yaitu menangkap simbol-simbol yang
tercetak dan berkomunikasi yang melalui mata otak, kemudian mengungkapkan dengan lantang dan menambahkan bunyi dan menggunakan alat bicara secara benar. Yang kedua, al-qiraati sommitah, yaitu membaca secara senyap. Membaca secara senyap atau diam yaitu mencoba mengekstrakkan makna yang jelas oleh kecepatan yang diucapkan tanpa harus membaca dengan suara keras. Yaitu kita dari al-qiraatu sommitah yaitu membaca senyap, yaitu membaca buku dengan seperti diam, kita diam membacanya, tetapi kita terbentuk kayak membaca buku sendiri. Jadi kalau al-qiraatil jahariyah yaitu membaca secara keras atau secara lantang. Wa min hadzal aradil wa yumkinu an nastatija an faqa fal qiraah allati nuridu an ta'almaha laysatu al maliyati mikanikiyatan basitatan walakinnaha nasyatun fikriyatun yustalzimu tadakula jima'i syakhsiyatin fardi wa min thumma yang bagi an yakumu ta'allumaha ala asasin min arba'in amaliyatin hiya ta'arrufa wa nutaqi wal fahumi wa naqdi wa halul mushkilat. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa membaca yang diinginkan kita ajarkan bukanlah suatu proses mekanisme secara bersama, secara sederhana, melainkan suatu proses mekanisme yang sederhana, melainkan suatu aktivitas intelektual yang memerlukan campur tangan kepribadian individu. Oleh karena itu, pembelajaran harus didasarkan oleh 4 proses. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, pengucapan. Yang ketiga, pemahaman, kritik. Yang keempat, yaitu kritik atau pemecahan masalah. Dan dari membaca, kita itu membutuhkan 4 tersebut, yaitu pertama, pengenalan, pengucapan, pemahaman, dan kritik atau pemecahan masalah tersebut. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.